Marilah kita mengenal kitab-kitab Allah. Sebelumnya, diharapkan untuk anak-anak itu menyiapkan buku serta ATK-nya, yang mana nanti dalam pembahasan anak-anak bisa menulis yang menurut anak-anak diperlukan dalam pembelajaran. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Dari pemaparan surah An-Nisa ayat 136, di situ disimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Dari pemaparan sebelumnya, mungkin anak-anak semuanya sudah mengetahui bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Mungkin ada yang mengetahuinya. Di sini Ibu akan menjabarkan sedikit caranya bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Caranya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita mengatur dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Anak-anak semuanya, sudah tahukah kalian nama-nama kitab Allah itu? Baik anak-anak, marilah kita bahas satu persatu. Di sini, nama-nama kitab Allah itu, sebelumnya kita harus mempelajari tentang Allah itu telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar gembira, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang keempat ataupun yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaih, pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Posisinya itu di Mekah. Turunnya Al-Quran
menemukan awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, sebagai Rasulullah ataupun utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Pada dasarnya, kitab Allah itu semuanya benar, yang mana kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji di dalamnya. Mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Pada dasarnya, kitab Allah itu semuanya benar, yang mana kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji di dalamnya. Mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Pada dasarnya, kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan, berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu menjaga kebersihan, makan, minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri sendiri. Baiklah, itulah sedikit pemaparan tentang mengenal kitab-kitab Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.